peringatan. Dua, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Hadis. Maka baca hadis. Supaya apa? Supaya kita diperingati. Ketiga, usia 40 tahun. Udah lewat kan? Yang keempat, usia 60 tahun. Jadi kalau di hadis 60, kalau di Quran 40. Ya, kalau di 40 ini udah warning, apalagi yang udah 60. Yang keberapa? Yang kelima, uban. Berapa? Uban. Uban itu peringatan. Coba lihat di bawah, saya baca. Wahai engkau ini, uban adalah azan, maut adalah doa, sedangkan engkau belum suci. Jadi uban itu udah kayak azan, sedang kematian udah kayak komat. Jauh nggak antara azan sama komat? Paling 10 menit, paling 15 menit. Tapi ente belum siap-siap mau sholat, belum siap-siap wudu, padahal sebentar lagi komat. Ini kiasan. Maka yang punya uban, ya, yang punya uban, otoy kayaknya kagak ada uban dia, ya, wan, ya, uban wan, ya, uban adalah apa tadi? Azan. Sedangkan kematian kayak komat, tapi dia belum siap-siap mau sholat. Maka peringatan Allah yang keberapa tadi? Kelima, itu apa tadi? Uban. Yang keenam, sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Sakit itu peringatan dari Allah. Yang ketujuh, tambahin, terakhir, meninggalnya orang terdekat. Siapa orang terdekat? Orang tua. Siapa orang terdekat? Ada teman yang udah meninggal? Ada? Ya, itu 7. Allah kasih kita apa tadi? Peringatan. Udah datang semuanya? Pak? Udah datang semuanya. Ya, dari mulai apa tadi? Quran, hadis, apalagi usia 40, 60 kali belum. Ya, mudah-mudahan sebelum 60 udah benar pada. Kemudian apa lagi? Sakit-sakitan, uban, terakhir meninggalnya orang terdekat. Maka hendaklah kita tidak lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang ketujuh. Allah telah menyampaikan sejak dalam pemberian judul atau alatnya kepada persoalan yang dilanjutkan ajalnya hingga mencapai umur 60. Lihat nih. Jadi yang udah 60 tahun udah nggak ada alasan lagi. Apa maksudnya Pak Ustadz? Karena udah nggak kayak masa muda dulu. Udah nggak ada alasan lagi untuk nggak ngerti masalah agama. Jangan sampai usia 60 ngomong begini, oh itu wajib ya? Kirain gua sunnah. Oh nggak boleh ya? Kirain gua boleh. Padahal usianya udah berapa tadi? 60 tahun. Maka harusnya di usia tua ngapain? Harusnya di usia tua sudah banyak melakukan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ada seorang bapak-bapak kaya raya. Kemudian dia pengen resign karena mungkin sudah tua. Kemudian akhirnya dia ajukan kepada direkturnya, ternyata banyak yang kecewa. Jangan dong, jangan mundur, kita masih butuh bimbingan Anda. Padahal bapaknya sudah tua, sudah waktunya istirahat. Toh perusahaannya tetap jalan, dia sudah punya royalti. Akhirnya bapak itu dikasih undangan untuk ikut seminar perkenalan pengusaha-pengusaha, saya lupa antara Australia atau Singapura. Kemudian masing-masing pengusaha itu maju, lalu memperkenalkan diri siapa mereka, apa perusahaannya dan omsetnya berapa. Giliran bapak ini maju menyebutkan perusahaannya, menyebutkan omsetnya, orang pada tepuk tangan. Kenapa? Sukses di usia senja. Setelah bapak ini turun, datang anak muda yang menyebutkan perusahaan yang lebih banyak daripada perusahaan kakek-kakek tadi.
menyebutkan omset yang lebih banyak daripada kakek-kakek tadi. Apa yang terjadi oleh Bapak Ibu? Si kakek tadi emosi, marah. Ternyata ada yang nyaingin saya, ada anak muda yang nyaingin saya. Maka dia telepon ke kantornya, batal resign. Saya harus target melebihi daripada anak muda ini. Dia tidak ingin. Banyak orang pergi ke masjid, tapi tidak ada keinginannya untuk berjamaah di masjid 5 waktu. Banyak orang di usia tua pada mendekatkan diri kepada Allah. Saya punya jamaah di Kemang Pratama, Bekasi. Itu banyak pensiunan. Untuk mendapatkan sop kedua dan ketiga aja itu susah. Apalagi sop pertama. Isinya apa? Pensiunan wae. 1 jam sudah ada di depan semuanya. Ya, Masya Allah. Mereka sampai belajar bahasa Arab, sampai belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Qurannya, tahsinnya. Nah, tapi satu sisi ada bapak-bapak yang tidak seperti itu, sibuk bekerja sampai dia lupa bahwa sudah waktunya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan ini penting, peringatan buat saya dan buat semuanya, agar kita tidak tersesat di usia tua kita. Taib, kita lihat satu kata-kata yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, akban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan padahal ia sudah sangat dekat dengan rumahnya. Maksudnya begini Pak, hidup ini kan perjalanan. Kita ini musafir di dunia ini. Rumahnya udah menyampe, malah dia belok. Padahal depan rumah udah kelihatan rumahnya. Apa maksudnya? Sebentar lagi kuburan sudah menanti dia. Sebentar lagi dia sudah mau mati. Tapi ternyata dia malah belok entah kemana, pada rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Ini kiasan ada orang yang belok dari jalan yang benar, pada rumahnya sudah tampak kelihatan. Paham ya Pak? Ya, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya Imam Syafi'i itu senang pakai tongkat Pak, walaupun dia nggak tua. Imam Syafi'i itu senang pakai tongkat walaupun dia nggak tua. Kenapa? Supaya ngingetin dia bahwa dia adalah musafir. Baik, kita masuk kepada pembahasan kenapa ada orang yang tersesat di usia tua. Yang pertama, tidak menyadari jauhnya perjalanan. Dia nggak sadar perjalanan ini jauh Pak. Bapak kalau mau pergi kemana? Keluar kota, Ibu mau kemana? Ke Surabaya, pasti dong nyiapin apa? Bekal. Sampai yang namanya hal yang kecil-kecil, jangan obat, yang asam lambung pasti dibawa, ya, bawa biaya-biaya semuanya. Persiapannya luar biasa untuk orang kemana? Ke Surabaya. Nah, Anda mau melakukan perjalanan ke akhirat, bahkan nggak ada di Google Map. Coba silakan ibu-ibu lihat di Google Map, alam barzah, nggak ada mapnya. Kenapa? Adanya cuma di Quran dan hadis doang. Tapi orang mau melakukan perjalanan ke sana, nggak pernah dia mempersiapkan diri. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, maka poin yang pertama, kenapa orang tersesat di usia senja, dia nggak sadar bahwa akhirat perjalanan yang begitu jauh. Kita lihat ayatnya. Surat apa nih? Al-Hasyr ayat 18.